Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Setelah 1 minggu Kenwaku Sensei jalan-jalan, kini manga Tokyo Revenger chapter 218 sudah dirilis lagi, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Biar gak terlalu lama di pembukaannya, langsung saja kita mulai ke pembahasan mengenai chapter 218 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Di awal panel, kita diberikan informasi jika saat ini Takemichi diundang pada pertemuan Brahman yang diadakan di Tanah Bata. Sementara itu di tempat lain, pembicaraan pribadi sedang terjadi. Gambar pertama diawali dengan sosok bapak-bapak yang sedang membicarakan sebuah bisnis dengan Akashi dan juga Senju. Bapak ini adalah seorang bos dari sebuah perusahaan yang dimana kali ini dirinya meminta agar geng Brahman mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dan pada titik ini dirinya juga tidak ingin ketinggalan dalam praktek kali ini. Dan bos itu meminta agar Brahman mau bekerja sama dengan perusahaannya. Mendengar itu Senju hanya menjawab, sepertinya kita tidak punya pilihan lagi. Dan Senju pun mau menyetujuinya. Mendapat persetujuan dari Senju, si bos itu pun merasa sangat senang. Kemudian dia berkata, terima kasih banyak, mulai sekarang kami memiliki Brahman yang berada di pihak kami. Itu akan membuat perusahaan kami 100 kali menjadi lebih kuat. Namun seketika Senju tiba-tiba menjadi marah. Dan dengan kata-kata yang keras, Senju berkata pada bos itu, bagaimanapun juga jika orang biasa terlibat di dalam bisnis ini, maka akan dipastikan dia akan gagal. Di sini Senju tidak menyukai jika ada orang biasa atau newbie yang ikut terlibat dalam bisnis kotor yang mereka jalani. Namun beruntung emosi Senju tidak berkelanjutan setelah Akashi mengajak Senju untuk pergi. Dan Akashi berkata, ayolah Senju, ingat dia adalah klien kita. Senju menjawab, aku mengerti, aku tidak bisa mengharapkan setiap bisnis itu bersih. Tapi Brahman dengan para newbie itu sangat membuatku kesal. Akashi kembali berkata, perbedaan anak kecil dengan orang dewasa adalah di mana orang dewasa membuat keputusan tanpa terganggu dengan emosi. Dan itulah yang Maiki lakukan. Maksudnya, karena Senju saat ini masih tergolong bocil, Senju selalu memikirkan emosinya dalam melakukan sebuah bisnis. Sedangkan orang dewasa tidak melibatkan emosinya dalam melakukan bisnis. Dan Maiki sudah melakukan itu. Perkataan Akashi menjelaskan jika saat ini Maiki dan geng Kantomanji-nya telah terlibat dalam bisnis-bisnis kotor yang mereka jalani. Kini kita berpindah pada Takemichi dan Draken yang sekarang menuju tempat pertemuan besar geng Brahman. Di sini Takemichi merasa sedikit heran karena tempat pertemuan geng besar salah satu dari 3 dewa berada di sebuah bangunan yang terlihat normal seperti bangunan yang lainnya. Namun walau terlihat normal, tempat itu memiliki keamanan yang sangat ketat, seperti pintu masuk yang harus memasukkan kata kunci dan kamera CCTV yang selalu memantaunya. Dengan tingkat keamanan seperti itu, Takemichi berpikir jika tempat ini adalah tempat pertemuan rahasia geng Brahman. Saat sudah memasuki bangunan itu, Takemichi seketika terkejut karena ternyata di dalamnya berisikan sebuah lapangan yang cukup luas, yang dimana saat ini ada 2 orang yang sedang melakukan duel adu gabrut, dan beberapa orang yang mengenakan seragam Brahman bersorak sambil menonton 2 orang yang sedang adu gabrut itu. Takemichi bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini, Draken? Dan Draken menjawab, jika ini adalah ring baku hantam bawah tanah geng Brahman yang dinamakan B1. Takemichi bertanya lagi, lalu bagaimana dengan pertemuan Brahman hari ini? Draken menjawab, pertarungan seperti ini berlangsung setiap malam. Tempat ini dikelilingi beberapa kamera dan orang-orang kaya menonton pertarungan ini dari balik monitor dan bertaruh. Draken juga bilang dengan sehari-hari mereka berada di tempat ini, para petarung ini membuat sebuah kelompok unit yang sangat kuat.
Dan saat ini unit tersebut dikenal dengan unit tempur militan yang kuat, yaitu Brahman. Dan di dalam geng yang kuat ini terdapat sosok terkuat yang memimpin mereka, yaitu Kawaragi Senju. Di tengah pertarungan dan sorakan meriah dari para penonton, seketika suara yang sangat lantang menyuruh mereka untuk berhenti. Yang ternyata itu adalah Kawaragi Senju yang sudah sampai di pertemuan ini. Senju berteriak jika pertarungan malam ini sudah berakhir, dan Senju menyuruh anak buahnya untuk mematikan semua kamera yang ada di tempat ini, karena sekarang pertemuan besar geng Brahman akan dimulai. Senju yang mulai berjalan menuruni anak tangga seketika membuat atmosfer saat ini menjadi berubah. Ditambah lagi dengan teriakan anggota Brahman yang bersorak menyebut namanya. Saat sudah berada di tengah-tengah para anggotanya, Senju yang hanya dengan mengangkat tangannya saja seketika semua sorakan terhenti. Kemudian Senju mulai berteriak, "Kita sambut anggota baru kita. Maju ke depan kau, Hanagaki Takemichi. Orang yang berperan besar di dalam insiden Halloween berdarah. Orang yang melibatkan diri dalam pertempuran malam Natal. Dan yang terakhir, dialah orang yang memimpin Toman dalam perang insiden Kanto. Mantan top lokal divisi 1 Toman dan top global Black Dragon generasi ke-11, Hanagaki Takemichi." Kemudian Senju memberikan seragam keanggotaan Brahman pada Takemichi sambil berkata, "Pakailah ini Takemichi, mulai sekarang ini menjadi seragammu. Selamat datang di Brahman." Setelah meresmikan Takemichi, Senju mulai berteriak lagi, "Waktunya telah tiba. Pada tanggal 14 Juli, kita akan memerangi keduanya, Kanto Manjigeng dan juga Rokuhara Tandai. Ayo kita mulai pertempuran 3 dewa." Deklarasi perang yang Senju nyatakan membuat anggota Brahman berteriak dan mengangkat tangannya, yang menandakan jika mereka semua sudah siap menghadapi 2 dewa lainnya. Sambil mengenakan seragam keanggotaan Brahman, Takemichi berkata di dalam hatinya jika pada akhirnya dia akan menghadapi Maiki 1 minggu lagi dari sekarang. Singkat cerita, setelah pertemuan Brahman selesai, kini Takemichi sudah kembali ada di kamarnya. Sambil menatap seragam barunya, Takemichi masih saja memikirkan Senju yang sangat memiliki pengaruh yang besar dalam era 3 dewa kali ini. Dan Takemichi berpikir jika Senju yang barusan mendeklarasikan perang pasti sangat berbeda dengan Senju yang sebelumnya, yaitu saat Senju dan Takemichi jalan-jalan mencari baju. Karena saat itu Senju terlihat seperti anak perempuan biasa yang hobi bermain TikTok. Dan Takemichi sangat penasaran dengan apa yang ada di pikiran Senju saat ini. Dan pucuk dicinta Ulan pun tiba, karena tak lama seketika Senju sudah berada di luar rumah Takemichi, dan Senju mengajak Takemichi untuk pergi berkencan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai chapter 218 kali ini. Akhir kata, see you next video.